Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 ingin menjelaskan pemanasan global beserta efek rumah kaca. Perkenalkan, nama saya Rehan Maulana. Perkenalkan, nama saya Matiasa. Saya Destia Robian Filaulia. Saya Dika Karisa. Saya Tunda Susilawati. Apa itu pemanasan global? Pemanasan global adalah suatu bentuk ketidakseimbangan ekosistem bumi akibat terjadinya proses peningkatan suhu rata-rata permukaan bumi. Pemanasan global biasanya dipicu oleh aktivitas manusia dalam mengeksploitasi alam, seperti deforestasi hutan. Apa tanda-tanda terjadinya pemanasan global di bumi? Mencairnya es di kutub-kutub bumi, meningkatnya permukaan air laut, perubahan iklim, punahnya flora dan fauna, timbulnya wabah penyakit. Jelaskan apa yang dimaksud dengan efek rumah kaca. Jawabannya adalah efek rumah kaca yaitu meningkatnya konsentrasi gas karbon dioksida, metana, nitrous oxide, ozon, dan beberapa bahan kimia buatan seperti CFC di atmosfer. Proses terjadinya efek rumah kaca, sinar matahari mencapai atmosfer bumi, sebagian akan dipantulkan kembali keluar angkasa. Sinar yang masuk ke bumi diserap oleh tanah dan lautan untuk menghangatkan bumi. Panas dari bumi kembali terpancar ke atas angkasa. Panas yang dipancar ini terperangkap oleh gas rumah kaca di atmosfer. Aktivitas manusia seperti membakar bahan bakar fosil, pembukaan lahan pertanian dengan dibakar juga meningkatkan jumlah gas rumah kaca yang dilepaskan ke atmosfer. Akhirnya meningkatkan suhu bumi yang menyebabkan pemanasan global. Beberapa aktivitas manusia yang dapat meningkatkan konsentrasi gas rumah kaca di atmosfer. Yang pertama, penggunaan bahan bakar fosil. Hasil dari pembakaran bahan bakar fosil tersebut berupa gas-gas rumah kaca yang memicu terjadinya pemanasan global. Yang kedua, penggunaan klorofluorokarbon (CFC) dalam kehidupan sehari-hari. Gas CFC digunakan untuk berbagai kebutuhan peralatan rumah tangga. Hal itu menyebabkan gas CFC dapat mencapai ke lapisan stratosfer, di mana pada lapisan ini terdapat ozon. Pada lapisan stratosfer, gas CFC dipecah oleh radiasi sinar UV, kemudian terurai dan melepaskan atom-atom klorin. Yang ketiga, kotoran ternak. Dalam proses tersebut terjadi fermentasi yang menghasilkan gas metana. Gas metana adalah gas yang terbentuk dari dekomposisi anaerob limbah organik dan juga penyumbang emisi gas rumah kaca. Gas ini memiliki potensi pemanasan global 25 kali dibandingkan dengan karbon dioksida. Yang keempat, sampah. Saat sisa makanan berada di paling bawah pada tempat pembuangan sampah atau TPA, sampah tersebut akan membusuk dan terbentuk gas metana. Dengan demikian, sisa makanan yang Anda buang dapat menyumbang kadar gas rumah kaca di atmosfer. Metode pengolahan sampah yang kurang efektif juga dapat memengaruhi kadar gas rumah kaca. Yang kelima, deforestasi. Deforestasi adalah kondisi penurunan luas hutan yang disebabkan oleh konversi lahan untuk infrastruktur, pemukiman, pertanian, pertambangan, dan perkebunan. Perubahan lahan tersebut sering berakibat pada kebakaran hutan sehingga terbuang emisi gas karbon ke atmosfer. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan melakukan percobaan sederhana dulu aja untuk menyiapkan bahan yang akan dibuat. Yang pertama ada gelas kaca, yang kedua ada termometer, yang ketiga ada plastik, dan yang terakhir ada karet. Isi gelas dengan air. Setelah itu, tutup salah satu gelas menggunakan plastik dan lalu tahan dengan karet. Awal berada di 32. Setelah dijemur selama 15 menit, gelas yang terbuka suhu airnya naik menjadi 37 derajat Celcius. Dan gelas yang tertutup suhu airnya 38 derajat Celcius.
Setelah dijemur kembali selama 15 menit, suhu airnya naik menjadi 39 derajat Celcius. Atau Ini suhu dari gelas yang tertutup. Naik ke 41. Hasil akhir setelah dijemur kembali selama 15 menit, dari gelas yang terbuka suhunya naik ke naik menjadi 43 derajat Celcius. Sedangkan gelas yang tertutup suhunya (46 derajat Celcius). Sebutkan dan jelaskan beberapa solusi dalam rangka mengatasi pemanasan global. Yang pertama, mengurangi konsumsi daging dan menggantinya dengan sumber makanan nabati. Kedua, penanaman hutan kembali atau reboisasi. Ketiga, mengurangi penggunaan kendaraan pribadi dan beralih menggunakan transportasi umum. Keempat, menghemat energi. Kelima, mengurangi penggunaan plastik. Keenam, melakukan pengelolaan sampah yang benar. Ketujuh, melakukan aksi menjaga alam.